マレーシア、ルーマニアとかジャカルタでもミュージックフェスティバルに Saya juga ジャパン sudah, 代表で beliau juga 出た sudah り berpartisipasi di Malaysia, Rumania, dan Jakarta juga. Oke, berarti dari Nonton Ambiar geger. Sobat Ambiar, kita akan hadirkan seorang komika yang kemarin rumahnya didatangi pihak kepolisian jam 3 pagi. Memang. Iya, langsung aja kita panggil Mega Mega Salsabila. Ya, masuk. Selamat pagi Mega, apa kabar? Silakan. Mega Salsabila, kami ini follow Instagram kamu loh. Jadi konten-konten yang kamu bikin yang memang agak nyerempet ke jurang Ada itu ya. apa lagi ini Mega? Ada apa lagi? Akhirnya membuat rumahnya didatangi pihak kepolisian ya. Ada apa sih sayang? Tapi sebelumnya kita mau ucapkan Terima kasih. ya. Oke Mega, kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar ya. Apa Ya. yang sebenarnya terjadi dan konten apa yang membuat Mega Salsabila ini didatangi Didatangi pihak polisi. kepolisian jam 3 pagi. Silakan sayang. Kejadiannya itu gimana sih Neng? Kok bisa kamu tiba-tiba didatengin gitu loh? Bikin konten. Kamu tahu nggak apa yang kamu lakukan? Buat Tahu, konten tahu. dia. Tahu apa? Aku kan bikin konten gara-gara itu uang nggak ada yang ngakuin. Tapi awalnya waktu polisi datang nggak tahu dong. nggak tau kalau itu polisi, makanya aku videoin karena aku takut. Oke. Siapa gitu? Ya, jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Pakai baju bebas atau polisinya pakai seragam. baju seragam atau enggak? Bebas, pakai Baju baju bebas. biasa. Oke, terus Oke. lalu ketok-ketok pintu rumah kamu. Iya, terus aku keluar kan, aku kira itu maling motor. Ya. Soalnya dia main-mainin motor sampai alarmnya bunyi. Oh, dia main-mainin motor. Iya. Biar bangun kali orang di dalam Mungkin ya, rumah. mungkin. Oke. Aku keluar. Ngapain Pak? Bentar mau ngomong. Jam segini banget, aku bilang gitu. Karena nggak masuk akal jam 3 pagi. Itu Kamu tuh di keadaan. dalam dong, nggak keluar dong karena takut kan? Iya, Kamu sendiri tuh. iya sama anak-anak doang. Terus aku bilang, Anak-anak siapa? Anak-anak aku. Oh, udah punya anak. Ya, Oke. Terus aku masuk, terus bentar deh, bentar saya pakai baju dulu. Soalnya pakai baju tidur kan. Itu aku tutup pintu, aku telepon teman aku yang polisi. Terus? Ternyata itu polisi. Ternyata itu dia. Iya, untung temen aku nggak angkat. Oh. Kalau angkat gimana ngomongnya Pak? Aku didatengin polisi sama polisi. Malah bingung. Akhirnya udah ikut ke kantor polisi. Enggak. Oh, kamu nggak dibawa? Aku buka pintu. Kamu buka Oke, pintu. kamu persilakan mereka masuk. Tapi mereka memperkenalkan diri dulu nggak bahwa aku polisi gitu. Enggak, aku tanya dulu. Pas aku buka pintu, salah satu polisinya ngomong, "Hai Mega, aku followers kamu." Hah? Followers jam segini datang gitu. Bapak-bapak dari mana? Kami dari Jatanras Polda Metro. Oke, silakan masuk. Kamu tahu nggak ketika udah ngomong kayak begitu, wah, nih gue salah nih udah melakukan kesalahan. Udah ada feeling belum? Ada feeling nggak? Belum, karena Jatanras itu tugasnya nanganin kejahatan, kriminal, kekerasan, kayak nangkepin begal Kak, nangkepin... Lu pernah jadi begal nggak sebelumnya? Ah, makanya itu. Ngapain? Suamimu rumah di mana, aku? suamimu? Nggak ada, aku single parent. Oh, oke. Iya, terus Dijelaskan sama mereka. jadi aku tanya, ada apa ya Pak datang ke sini? Enggak, kita mau nanya aja uang itu beneran punya kamu. Jawaban kamu. Aku yang tadinya gemeter langsung ketawa. Terus aku tanya, Bapak percaya itu duit saya? Saya aja nggak percaya punya duit sebanyak itu. Iya, saya juga nggak percaya, saya juga yakin itu cuma konten katanya. Iya. gitu. Terus akhirnya Terus ngapain kesini kalau tahu itu konten? Karena itu perintah, ada surat tugasnya. Ada surat tugasnya. Kamu lihat surat tugasnya. Sudah lihat. Oh, oke. Berapa lama pihak polisi Ya di Allah. rumah kamu? Kan aku tanya, jadi saya harus ngapain? Mau geledah? Silakan nih, ini tembok keras ini. Silakan. Kalau digeledah kira-kira mereka akan menemukan apa? Batu bata dong. Kalau mau dibongkar, bongkar aja Pak, kataku gitu. Tapi rapihin lagi, diplester lagi. Rumah kontrakan, kan rumah saya. Digeledah tuh rumah kamu? Enggak, katanya enggak kok, kita enggak mau geledah, kita cuman klarifikasi aja kalau kamu beneran gak ada hubungannya sama duit itu. Oh. Kataku, sebenarnya sih saya pengen ada hubungannya. Iya, 74 kilo emas. Saya nggak punya emas, yang saya punya emas, ya Allah tabarakallah. Oh, siap. 74 kilo nggak punya. Ya amin, siapa tahu kita nanti punya emas yang Amin. banyak. Tapi ini Mega, kita kasih lihat komentar netizen ya. Iya. Perkara konten kamu. baca om, baca om. Jangan kayak gini Kak kontennya, nanti Kakak jadi blunder. Kita tunggu saja babak ini ujungnya di mana. Tolong bagi dong untuk beli
token listrik saya mati. Emas saya yang 10 kg kemarin dititip ikut ditaruh di sana, Kak. Aduh. Nah, next. Itu kan komentar-komentarnya ya. Mereka karena cukup kaget sih karena jujur aku juga sebagai followers kamu aku cukup kaget. Dia diapain nih pas pagi-pagi karena kamu baru bikin postingan klarifikasi siangnya kan? Iya. Terus gimana itu? Nggak gimana-gimana sih, soalnya ternyata datang ke situ minta video. Video apa? Langsung video klarifikasi suruh diupload di jam itu juga. Oh, bahwa memang kemarin kontennya hanya Itu adalah bercanda. hanya sebagai konten. Iya, itu. Bercanda gitu nggak kamu bercanda gitu. Biar nggak semakin ricuh lagi di media sosial. Iya. Kapok nggak lo bikin konten-konten begitu? Tapi sebenarnya emang dari dulu suka bikin konten kayak satir atau parodi gitu. Cuman karena ini berurusan sama duit ya jadinya cepet dah. Tiba-tiba nyampe. Tapi kayaknya kamu bukan kali ini kali pertama kamu dipanggil pihak kepolisian atau berurusan dengan pihak kepolisian? Kalau polisi sekali, tapi sebelumnya pernah didatengin sama pemerintah. Pemerintah apa tentang apa? Kabupaten Tangerang gara-gara saya bikin satir soal birokrasi yang sulit di kabupaten. Jadi aku konten kayak gini. Buat orang Kabupaten Tangerang yang mau ngurus birokrasi minimal banget nih lu harus izin kerja 7 hari. Karena kalau sehari doang nggak bisa lu diputer-puter, dijilat, dicelupin gitu. Ini kita live nanti rumah lo didatengin lagi sama Pemkab. Perempuan ya. Iya ya, tapi nggak apa-apa. Ini sebagai bentuk kritik dari masyarakat. Tapi didatengin diurusin kok, Kak. Diurusin terus. Berapa hari? Sehari langsung jadi lah kata saya. Dicelupin nggak? Ini bisa, enggak. Disemprot pelicin. Sehari. Karena bikin Enggak bercanda konten. itu, bercanda Kak, bercanda. Ya, nggak apa-apa. Justru karena bikin konten sehari langsung jadi. Sehari langsung jadi. Nah, ini bisa sehari. Kenapa harus viral dulu? Terus udah jadi nih. Datang lagi ke rumah. Siapa? Dukcapil. Dateng. Kak, ini berkasnya udah jadi ya, tolong di take down dong katanya. Maaf Kak, nggak bisa di take down itu. Sebar juga kok. Sebar kemana-mana ya. Nggak gitu dong. Katanya gini, emangnya kakak bikin konten gitu ada duitnya? Lah kalau minta take down mah ada ini duitnya. Sobat Amir, Mega juga sempat membuat postingan klarifikasi ketika didatangi oleh pihak kepolisian jam 3 pagi. Ini bentuk klarifikasinya. Ini dia. Mega, kami dengar kabar semenjak postingan itu kamu terpilih sebagai duta polisi ya. Polisi tidur lebih tepatnya. Lu kapok nggak bikin konten-konten begituan lagi? Sekarang dijelasin aja sih, kayak kalau misalkan konten, kalau misalkan itu satir dikasih tahu di caption, ini satir ya teman-teman. Oh jadi kamu harus pakai penjelasan supaya nggak salah kaprah gitu. Iya. Tapi sekarang saya kontennya udah aman, masak, belanja ke pasar. Sekarang jadi pindah kontennya ke sana. Yang Kenapa? Ya, biar aman. Sekarang, nanti belum tentu. Pokoknya saya Napas dulu. Ya, napas sampai sekarang masih napas. Tapi ya maksudnya gitu ya, namanya juga konten kreator. Cuman kan karena memang ini permasalahannya lagi riweh banget gitu kan di media lagi diomongin di mana-mana. Jadi bentuk klarifikasi Sensitif. sangat sensitif. Bentuk klarifikasi juga dibutuhkan. Walaupun sebenarnya bukan cuma kamu doang kan yang mengakui emas dan uang tersebut tuh. Iya gak sih? Iya banyak Kak. Cuman mungkin itu saking percayanya mungkin muka aku muka orang berada kali ya. Jadi dia percaya itu duit aku gitu. Oke, Mega kita juga mau kasih lihat ya. Ini ada komentar-komentar juga tentang kamu di media sosial. Bilang aja takut berarti nggak independen karena jadi alatnya ijo. Ups, mungkin dia peliharaan Min buat habis perang. Maksudnya? Ternyata orang ini yang dengar-dengar hamil di luar nikah sama Brondong ya. Lawak ngorak, hahaha. Mungkin Mbak Mega salah satu buzzer satu akun 1000 orang. Alam, Mega, lu mah cari FYP doang, ngaku kritis tapi ternyata pendidikan nol. Intinya lu anak pang, cuma dower bibir doang, lu buzzer ini. Alah, dong koar-koar kagak yang iya sempurna aja, lebih hina dari Dana. Oh, wow. Maklum aja orang lagi nyari makan ya Megatron. Mulutnya disponsori Maca ya, sudahlah. Betina bayaran. Mega alibi penakut gak berani kritis ke ijo. Mega oke, ini tuh sepertinya tuh begitu banyak sekali serangan yang masuk ke sosial media kamu ya. Terus gimana itu kamu? Itu ini beradu aja itu jengkol dan pete, coklat dan hijau saling ini roasting. Kalau aku lagi ngomongin
yang sebelah marah. Kalau lagi ngomong yang sebelah marah gitu. Terus kamu tanggapin Makanya nggak sih? kalian jangan ngomongin yang sebelah-sebelah aja. Kan mereka bersinergi, udah ngomongin dua-duanya. Iya ngomongin dua-duanya, cuman kan nggak satu konten, kadang dipisah gitu, konten yang coklat-coklat, yang hijau-hijau. Tapi akhirnya kamu tanggepin nggak komentar-komentar dari netizen yang kamu rasa menyerang kamu secara personal? Aku tanggepin karena itu dia lumayan dapat berapa perak gitu kalau kita bales. Ntar dia bales lagi gitu. Maksudnya berapa perak kalau Bazar ngebalesin? maksudnya. Ya ada, jadi soalnya orangnya itu aja. Jadi caranya gitu. Jadi kalau dapat balasan berarti mereka dapat uang. Oh, jadi kalau nggak dibalas berarti nggak dapat Ibaratnya lu uang. ngasih sedekah buat dia biar dia dapat Iya, duit. aku nggak bisa bantu banyak ya. Nggak bisa bantu banyak. Dari teman-teman ada yang ngingetin kamu lagi nggak, kan banyak juga komika yang memang kritis juga terhadap pemerintahan? Iya, ada yang Mega udah sih ngapain sih lu gitu-gitu, nggak ada duitnya. Katanya gitu. Mhm. Ini bukan masalah duit guys. Tapi masalah apa, Mi? Masalah apa? Ada Kepuasan kamu apa? ada sesuatu yang aku pengen ngomongin dan itu bukan dinilai dari duit, kayak aku pernah punya pengalaman sama oknum, makanya aku tuh fokusnya di oknum. Ya, oke. Menyuarakan, mengkritisi agar bisa lebih baik lagi ya. Itu yang paling penting. Mega, terima kasih banyak ya. Sudah juga barangkali mewakili komika-komika yang lain ya. Sobat Ambiar, berikutnya kami juga punya bintang tamu. Tapi bukan dari Indonesia. Kita terbangkan langsung dari Jepang loh Sobat Ambiar. Oke, beliau ini adalah seorang musisi dari Jepang. Sekaligus juga CEO dari Koba Entertainment Indonesia atau K di Pagi-Pagi Ambiar. Kita akan hadirkan, ini dia. Koki Ota. How are you? Dan ini translatornya ya. Dia masuk udah begini-begini. Arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. Konnichiwa. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Ya, Mas Rizky sebagai translatornya ya. Betul. Oke, baik. Kita mau kenalan dengan Koki Ota ini. Dia adalah seorang musisi dan juga komposer asal Jepang yang akan berkolaborasi dengan musisi juga dari Indonesia. Tapi boleh silakan duduk sebelumnya. Ya. Duduk bahasa Jepangnya apa, Mas? Dozo okake Dozo. Dozo oka kudasai. kudasai. Okake kudasai. Ya, oke, baik. Musisi ia, CEO juga ia dari Koba Entertainment akan menggabungkan atau berkolaborasi dengan seni budaya Jepang dan juga Indonesia, akulturasi budaya. Ini keren banget sebetulnya konsepnya ya. Boleh ceritakan nggak perjalanan karirnya sebagai musisi dan juga komposer di Jepang? 今までの活動を教えてくださいませんか。とても小さい時からシンギングスタートしたんだけど。 Jadi beliau ini sudah menyanyi sejak kecil sebetulnya. Sejak kecil? いやいやいやいや、no no no no, 6 Dari 6 tahun ya. Dari 6 tahun, oke. 高校時代に日本で SMA 日本 beliau ini. 日本のテレビ局の NHK のど自慢っていう Jadi ada acara TV yang namanya NHK no Dojimang seperti TVRI kita. 日本ナンバーワンになって Di nomor 1. NHK, NHK. Yeah, we watch it. Oke, jadi でそこで acara itu. メジャーデビューをして Jadi dari situlah beliau memulai major debutnya. でマレーシア、ルーマニアとかジャカルタでもミュージックフェスティバルに Saya juga ジャパン sudah, 代表で beliau juga 出た sudah り berpartisipasi di Malaysia, Rumania dan Jakarta juga. Oke, berarti dari Iya, kecil iya. memang sudah biasa sudah tampil biasa di depan tampil. TV juga sudah, ya. sudah. Oh, だけど一度音楽を休んでたんですよ休憩 Sedikit agak istirahat juga untuk musik sebetulnya saat ini. でその時にボーカルトレーナー Jadi Vokal beliau trainer. ini juga sedang menjadi vocal trainer. でその時そうです1000人ぐらい Ninena, Oke, Sobat Ambiar, dan kabarnya juga Koki Ota adalah CEO dari Koba Entertainment Indonesia ya. Kita juga penasaran misi Koki Ota untuk membentuk Koba Entertainment Indonesia itu apa? Kikake ga. きっかけインドネシアに来るようになって違いっていうのがテーマになって違いをエネルギーにして、したいなと思って日本とその違いを作ることによって違いを築くことによって日本とインドネシアの絆が
もう深くなるよ。 Jadi Indonesia dan Jepang sekalipun memiliki bermacam-macam perbedaan, kita ada macam-macam ragam budaya yang ada gitu. Jadi beliau ingin menjadikan ini sebuah kizuna, sebuah tautan yang kenceng gitu. Jadi semacam keakraban ya jadinya gitu. Jadi dari yang ada berbeda-beda ingin disatukan menjadi sesuatu yang baru, yang kreatif, yang Perpaduan seni budaya Jepang dan juga Indonesia. Betul. Nah, kami juga mendengar ada acara namanya Suwamono. Apa itu? What is Suwamono? はコバエンターテインメントインドネシアが主催するシンギングコンペティションなんですけど、 Singing competition. ya, Betul, jadi Suwamono ini semacam lomba penyanyi yang diadakan oleh Koba Entertainment Indonesia. Oh, di mana? どこでしょうか? どこに開催されてますか? 1回目はデポクで、Pertama-tama ini awalnya di Depok ini. Oh, oke. Apa genrenya? Genre とか. Dangdut, ジャンル pop. 日本とオール日本とインドネシアのミックス。 Jadi boleh mix antara Jepang dan Indonesia juga. Wow, luar biasa. Sukses buat acaranya ya. Dan Sobat Ambiar kemarin juga ternyata beliau ini juga di tanggal 26 Juli. Festival. Oh, oke, di Trans TV Festival tampil. Gimana rasanya kemarin perform di sana? Festival ini おお、いかがでしょうか? もう最 Mantap. Mantap. Wow. Oke, ini dia penampilannya Iya, ketika penampilannya keren. kemarin di Oh, Kino. Trans TV Festival ya. Oke, kita juga sepertinya akan semakin familiar dengan Koki Ota yang tentunya juga bikin acara di sini. Kemudian juga memberikan wahana bagi para musisi tanah air juga Jepang untuk bisa berkolaborasi. Kita boleh lihat nggak sih penampilan Koki Ota? Boleh ya? Oke, let's go. It's time for you to perform. Performance. Nyanyi lagu Jepang pasti ya. Iya dong. Di pagi Ambiar, Koki Ota. Oh, wow. 優しいあなたが変わらぬ笑顔で暮らせますようにそれだけが今私の願いただ一つこの世のすべてが誰かの大事な愛しい桜の花信じてるずっと私はあなた Pagi Ambiar, geger. Oke, terima kasih bintang buat tamu bintang kita. tamu hari ini. Terima kasih Lino, semuanya. terima kasih. Popi, terima kasih. Salam Kak buat Jenny, istri. terima kasih. Jenny Cortez, Terima Mega, kasih. terima kasih. Mas Rizky, terima kasih. Terima kasih. Koki Ota, arigatou gozaimasu. Ya. Kita kembali lagi besok, tetap di Pagi Ambiar.